Ya, bagian yang ke-10 dari Fundamental Web Programming, kita bahas tentang bagaimana caranya bekerja dengan file multimedia ya, berupa gambar, audio, dan video. Bagaimana cara kita menyematkan itu semuanya ke dalam sebuah halaman web. Yang pertama, untuk menampilkan gambar, kita menggunakan tag img dengan minimal atributnya adalah src sebagai sumber dari gambarnya ya. IMG ini adalah tag yang sifatnya tunggal atau single tanpa penutup ya. Kemudian atribut src ini dimaksudkan untuk menyematkan filenya gambar itu ada di mana posisinya, termasuk menyebutkan nama file gambarnya. Ya, kemudian untuk atributnya bisa kita tambahkan width dan height ya, untuk lebar dan tinggi, satuannya pixel, bisa juga pakai persen. Kemudian bisa lagi ditambahkan dengan h-space dan p-space ya, horizontal space dan vertical space. Ini tujuannya untuk mengatur jarak antara gambar dengan objek yang lain di dalam sebuah halaman web ya. Kalau h-space itu untuk jarak secara horizontalnya, sedangkan p-space itu adalah untuk jarak secara vertikal atas dan bawahnya. Gambar juga bisa diposisikan ke sebelah kanan, kiri, atau tengah menggunakan atribut align ya. Nah, untuk menambah keterangan gambar itu bisa kita gunakan atribut alt yang nanti diisi dengan teks tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas ini gambar apa gitu ya, tentang apa gambarnya, supaya juga nanti bisa digunakan sebagai pengganti ketika gambar tidak bisa di loading atau gagal di load ya. Misalnya terjadi kesalahan pemanggilan nama file, atau misalnya memang gagal ketika ngeload gitu ya, lama gitu ya, ukuran filenya besar gitu sehingga tidak bisa ditampilkan secara langsung, maka yang ditampilkan pertama adalah ALT-nya atau alternatifnya. Oke, ini contoh untuk latihan image. Silahkan dibuka dari Codelab 10 ya, latihan image. Anda harus punya filenya, file gambar, silahkan disimpan. File gambar, terserah namanya apa, nanti disesuaikan yang ini ya. Ini ada teks, ada gambar. Teks yang paragraf ini hanya berisi penjelasan aja, supaya kita bisa lihat nanti efeknya terhadap p-space dan h-space-nya. Terus bisa lihat dari sisi width dan height-nya juga, dan align-nya ya. Nah, yang IMG ini yang penting, silahkan disiapkan gambar, foto, apa saja lah terserah. Silahkan dibuat folder gambar di dalam folder HTML, tempat file latihan image ini berada, buatkan di dalam situ folder gambar. Kemudian gambarnya sendiri, yang format gambarnya itu dimasukkan ke dalam folder tersebut. Ya, di sini dicontohkan foto JPG, nama filenya. Ingat, JPG-nya harus masuk juga ketika dipanggil di sini ya. Ini langsung aja saya contohkan, saya tampilkan dulu ya, latihan image seperti ini. Saya klik 2 kali. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini contoh nih yang gagal nih. Dia gagal ngelot foto. File saya ini, file latihan ini, latihan image, ini gagal ngelot foto. Nggak ada tampil nih foto, cuman seperti ini. Ini adalah isi dari ALT. Coba kalau kita perhatikan di sini ya. Ini kan ada ALT ya. Nah, ALT. Jadi dikasih keterangan tuh, walaupun gambarnya nggak ada, tapi ada keterangan, oh maksudnya fotonya nih, fotonya si Muhammad Erfan kayak gitu ya. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya file yang saya baca itu, saya buka di ininya, di kode editornya. Ini saya buka. Nah, image-nya itu, gambarnya itu, yang foto JPG itu, saya manggilnya di dalam folder gambar, gitu ya. Nama file yang saya panggil foto JPG. Nah, saya buka nih, lihat di sini. Ada nggak folder gambar? Wah, nggak ada. Pantesan dia nggak bisa. Oke ya. Adanya file foto di sini, folder foto. Kalau saya cek dalamnya, saya klik ya foto. Oh, ternyata di sini nih foto JPG-nya. Ini ada gambarnya nih, kalau kita lihat di kanan ya, ada gambarnya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa seperti ini. Ini yang dirubah jadi foto. Seperti ini ya. Jadi folder foto, karena yang tersedia folder foto ya. Folder foto dipanggil, terus file fotonya juga dipanggil namanya. Nah, ini kalau kita tampilkan, muncullah fotonya, karena ini pemanggilannya sudah benar gitu ya. Nah, sekarang saya pengen mempertahankan yang ini. Di sini nih gambar. Nah, gimana kalau saya kerasi seperti ini? Nggak bisa. Ini kalau di refresh hilang lagi.
Maka solusinya adalah folder ini yang dirubah namanya menjadi gambar. Yang penting nama folder ini dengan yang dipanggil ini sama seperti ini ya. Nah, kalau kita refresh tampilannya, dia sudah bisa menampilkan fotonya. Oke, selanjutnya bagian yang ini nih. Itu jelas tadi ya. Jadi kalau namanya beda tuh atau ininya beda nih. JPG menjadi PNG misalnya ya. Yang saya panggil PNG, foto saya kan JPG. Kalau saya refresh dia juga nggak bisa. Oke, seperti itu. Jadi harus sama persis ya. Nah, sekarang width-nya dan height-nya saya coba besarkan, saya kali 2 ya. Ini 75 kali 2 jadi 150. Kemudian height-nya 90 dikali 2 jadinya 180. Saya save. Kemudian saya refresh tampilannya. Ini gambarnya sudah benar tadi alamatnya, dia jadi besar. Fotonya jadi besar gitu ya. Nah, ini kalau mau membesarkan seperti ini ya. Kemudian perataan teksnya bisa kita pindah. Ini kan ratanya di kanan, saya jadi left aja, jadi ke sebelah kiri. Oke, saya save. Saya refresh tampilannya. Nah, jadi sebelah kiri. Kemudian ini ada jarak nih. Ini jarak atas, bawah, kanan, kiri. Seperti ini nih, kiri dan kanan. Ini ada jaraknya nih. Ini adalah pengaturan ini. H space-nya 10, P space-nya 10. Sekarang kalau P space-nya saya ganti jadi 50. Vertikalnya seperti ini. Lihat, perhatikan. Gambar itu dari sini ya. Nah, dia jadi jaraknya lebih banyak. Karena jaraknya ada 50 ini. Atas bawah 50. Ini kebetulan karena teksnya sudah habis, jadi dia nggak kelihatan di sini ya. Oke, ini 50 nih jaraknya nih. Saya balikin lagi ya. Nah, sekarang horizontal space-nya yang jadi 50. Nah, yang bagian kanan dan kirinya. Nah, seperti ini. Ini 50 jaraknya, bagian kiri. Bagian kanan juga 50, sedangkan atas, bawah dan atas ini tetap sama 10 karena tadi sudah dibalikin. Seperti itu ya. Nah, untuk ukuran ini bisa juga seperti ini ya. Ini dihapus sama sekali, ini adalah gambar asli. Kalau tidak ada width dan height-nya, ini kalau kita tampilkan, kita refresh. Ini kita balikin jadi 10 dulu ya. Nah, jangan lupa disimpan ya kalau sudah dirubah kodenya. Nah, seperti inilah gambar aslinya, ukuran asli yang ditampilkan. Kalau kita tidak menyebutkan di sini width-nya. Terus kalau saya mau misalnya gambar ini ukurannya tetap proporsional. Kalau tadi pakai width dan height ya, kalau kita balikin lagi kodenya nih, width dan height-nya. Kalau kita pakai yang standar awal seperti ini ya. Ini kalau saya tambah jadi 300 misalnya atau 200 lah ya. Height-nya tetap seperti itu, maka gambarnya nggak proporsional. Nah, seperti ini gambarnya jadinya. Tidak proporsional. Kalau mau proporsional, itu hanya cukup yang di set salah satu, apakah width atau height-nya saja. Ini saya contohkan width-nya aja ya. Kalau width-nya 200, height-nya nggak usah di set, maka dia akan proporsional sesuai dengan perbandingan dari ukuran dimensi dari filenya, berapa kali berapanya itu ya. Atau bisa juga kita melakukan setting untuk height-nya. Height-nya misalnya 100 ya. Nah, 100. Nah, width-nya itu nanti akan menyesuaikan. Kalau kita refresh tampilannya, width-nya itu akan menyesuaikan. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Ini saya kembalikan ke coding awalnya. Nah, saya balikin lagi seperti ini. Ini untuk pemanggilan yang benar tadi ya. Kalau yang salah tadi dia hanya menampilkan ALT-nya saja. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau teks itu hanya keterangan aja ya. Nah, yang kedua dari Kotlab materi ke-10 ini adalah menggunakan tag audio. Ini untuk menampilkan audio ya. Bukan menampilkan audio, memperdengarkan audio ya. Itu menggunakan tag audio, kemudian kita bisa menggunakan atribut, single atribut yaitu controls karena nanti nggak ada value-nya. Begitu juga dengan loop. Controls ini untuk menampilkan playernya, tombol-tombol yang minimal ya. Kemudian untuk loop ini perulangan, kalau durasi audionya habis maka dia akan diulang lagi. Kemudian untuk memutar secara langsung itu menggunakan autoplay. Ini sama-sama controls, loop sama autoplay ini adalah atribut yang tanpa value. Nah, tapi di beberapa browser termasuk di Google Chrome ya, dia tidak mendukung ini. Autoplay ini dia nggak mendukung, dia nggak mau ya. Nah, kecuali audionya di mute ya. Kalau di mute dia bisa langsung jalan.
Tapi kan nggak ada suaranya jadi kalau di mute ya kan. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Di sini ada audio ya. Di dalam audio ini ada source. Nah, SRC. Nah, kalian harus siapkan folder multimedia dibuat, kemudian masukkan file MP3. Silahkan cari aja. Tuliskan nama file kalian itu ke dalam kode ini sama persis dengan file yang kalian taruh di dalam folder multimedia ini. Di sini sudah ada controls, loop, dan autoplay. Saya menjalankannya aja ya. Silahkan dilihat di code lab-nya. Ini saya jalankan. Karena saya pakai Google Chrome, nah dia hanya menampilkan playernya, tidak langsung play. Oke, seperti itu ya. Nah, saya copy alamatnya ini. Kalau kita play, ya ini bisa langsung kedengaran. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada volumenya, bisa diatur ya. Nah, saya ngatur ini. Kita mau lihat yang loopnya tadi ya. Kalau dia habis, audionya, nanti apakah dia akan balik lagi, mutar awal lagi? Ya, kita lihat saja ya. Karena loopnya di set, harusnya dia balik lagi. Nah, seperti itu ya. Dia tidak akan berhenti selama halaman ini terbuka. Oke ya, seperti itu. Nah, saya tadi sudah copy alamatnya, atau segini aja ya. Audio ini saya klik kanan. File audionya tekan di sini tadi, multimedia. Saya punya filenya yang ini ya, MP3. Oke, sudah. Pastikan sudah punya. Saya coba buka pakai yang lain ya. Autoplay-nya bisa jalan apa enggak gitu. Pakai Microsoft Edge misalnya ya, seperti ini. Saya coba ya. Nah, ternyata nggak bisa juga ya, karena memang beberapa browser itu mematikan fungsi autoplay-nya ya, karena itu kadang-kadang pengguna itu tidak menghendaki itu bisa diputar langsung gitu ya, maka dia tidak mengizinkan langsung diputar gitu, jadi dia langsung di stopnya aja. Oke, ya nggak apa-apa ya, tapi yang pasti kita sudah bisa memutar ini, bisa jalan audionya secara normal gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Kalau tidak bisa bersuara masih ya, dipastikan dulu ini foldernya sudah ada, kemudian nama filenya, penulisan nama filenya sama persis. Oke, lanjut ya ke bagian video. Nah, menampilkan video ini sama, tetapi hanya menggunakan tag video. Kalau tadi audio, sekarang video. Kontrol tetap digunakan kalau mau menampilkan playernya. Kemudian kalau mau diulang, setelah videonya selesai, nanti akan muter lagi, itu menggunakan loop. Autoplay-nya juga bisa, tapi di beberapa browser tidak bisa jalan. Tidak bisa langsung play, kita harus klik play-nya. Bisa jalan nanti tapi di mute. Kita harus mute dulu, autoplay-nya tetap tapi di mute, baru dia bisa jalan gitu ya. Tapi nggak ada suara. Nah, kalau untuk video ada tambahan atribut yaitu width untuk lebarnya dan height untuk tinggi dari videonya. Dibuat dalam satuan pixel ya, seperti itu. Contohnya adalah ini. Seperti ini sama aja, tinggal ada tambahan width dan height-nya. Lalu di mana filenya yang akan kita tampilkan? Nah, silakan. Pada contoh ini saya masukkannya di multimedia, nama filenya adalah ini. Ya gitu. Saya jalankan aja langsung ya, karena saya sudah punya filenya semua. Saya jalankan latihan video di Google Chrome. Dia tidak langsung play seperti ini ya. Kenapa? Karena dia memang diblok sama dia. Sama sama Google Chrome-nya memang sengaja diblok. Tapi kalau kita play, ini kontrolnya jalan semua ya, ada. Ini juga muncul untuk full screen-nya. Ini kalau kita jalankan. Bentar ya. Assalamualaikum, seperti ini. Rara Lovers. Hari ini ada Jadi yang mau dia bisa jalan-jalan di play loh. gitu ya. Kalau kita mau full kan juga bisa. Seperti ini. Nah, ini full screen. Sini deh. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sebetulnya sudah bisa gitu ya, bikin website seperti YouTube gitu yang bisa memutar video dan sebagainya, ya kita sudah bisa bikin sebenarnya. Tinggal Cerita tambahin dong aja di ke sebelah Rara kanan Lovers. gitu ya, atau ke Oh, bawahnya sama seperti mana itu. Kan usaha mau Nah, karya loopnya wisata, kita coba puncak tes ya Rara. sampai ke sini sikbarnya, dia bisa muter lagi nggak? Assalamualaikum, Nah, bisa ya? Rara Lovers. Bisa jalan. Terus Hari kita bisa ini percepat juga nih dari ada yang playernya bisa mau kita jalan percepat. loh. Misalnya kecepatannya 2 kali lipat. Nah, Sini deh, sebentar seperti aja. itu jadinya ya. Oh, Nah, itu dah. Bisa cerita dong ke Rara Lovers. Oh. Sama. Mau diperlambat juga bisa ya, tapi puncak Rara. biasanya orang nggak mau ya.
Banyak banget. Nah, Ingat ya? misalnya nih Soalnya acaranya 0,25 nih paling lambat nih. Gitu deh. 7 hari. Oke, kelamaan ya. Emang di sana mau ngapain aja sih? Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang autoplay-nya ya. Kalau ini kan kalau kita refresh, dia nggak bisa muter langsung. Nah, gini ya. Nah, caranya gimana? Kita buka kodenya di code editor untuk video ini. Kemudian kita tambahkan sebelum autoplay itu di mute dulu. Muted seperti itu ya. Di muted. Di mute. Mudah-mudahan ini bisa. Ini saya refresh tapi nanti nggak ada suaranya, cuman audionya di play gitu ya. Saya refresh. Nah, dia bisa langsung muter. Tapi audionya tidak ada. Audionya baru ada kalau kita klik. Yang mau jalan-jalan loh. Tuh, seperti itu ya. Oke. Baik ya. Nah, selanjutnya saya kebalikin lagi lah ya, biar aja tanpa itu. Tapi saya mau ganti file nih. Saya punya file video lain. Ini ada namanya seperti ini, pesan anak muda MP4 ya, MP4. Saya masukkan di sini, namanya harus sama persis ya. Pesan anak muda, bukan anak musa. MP4 ya. Kemudian untuk width-nya saya hapus saja seperti ini. Saya mau lihat gimana sih tampilannya ya. Kalau lebar dan tingginya kita nggak set itu gimana. Saya refresh tampilannya. Oke, jadinya seperti ini ya. Dia akan ngambil ukuran asli filenya. Oke, saya maximize saja. Ini sudah bisa ya. Saya tinggal play seperti ini. Woi! Jadi anak muda jangan suka makan daging orang tua. Lu tahu nggak daging orang tua? Hah? Lu udah diberanakin, lu udah disekolahin, makan ya lu dikasih makan. Kalau lu udah istilah katanya disekolahin dan lain-lainnya, lu mandiri, lu kerja. Jangan lu makan keringet orang tua mulu. Di rumah lu nganggur, di rumah lu rebahan. Di situ lu tahu nggak keringet orang tua lo nyari duit susah payah. Lu di rumah tinggal makanin doang. Gimana coba lu pikirin mikir anak muda. Mestinya lu kerja, lu punya duit, lu senengin tuh orang tua lo. Lu tahu nggak kalau lu punya duit, orang tua lu beliin apa tuh? Lu beliin buah kayak yang manis. Begitu dikasih orang tua lu ngerasain tuh enak sampai dia tersenyum. Itu pahala buat lo. Nanti lu nyesel kalau orang tua lu udah susah, orang tua lu udah sakit, udah payah, udah kena stroke. Lu beliin buah semanis apapun, lu jejelin di mulutnya. Orang tua lu udah ngancing giginya. Kau udah ngancing begitu, apa yang bisa lu perbuat anak muda? Udah, sekarang lu jangan kebanyakan nganggur. Jangan kebanyakan rebahan. Ya, jangan kebanyakan apa tuh main HP mulu. Kerja yang bener. Ya, kerja lu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini auto loop-nya aktif, jadi dia akan muter Woi! lagi. Ya, intinya sebetulnya, woi ya, jangan membebani orang tua ya. Oke, ini kita sudah bisa berhasil ya untuk menampilkan video menggunakan halaman HTML. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan gitu ya di komentar. File kode lab semuanya saya letakkan di link ya. Passwordnya silahkan lihat video keempat. Oke, kita bahas untuk materi yang ke-11, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan frame dan iframe ya. Kita lanjutkan di materi yang ke-11.